Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Liangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Lisa dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa saat ini ketimpangan indeks masyarakat digital Indonesia masih tinggi. Untuk itu perlu penyeimbangan melalui berbagai pilar program agar lebih merata. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat menghadiri launching indeks masyarakat digital Indonesia 2022. Seiring perkembangan digitalisasi di Indonesia yang kian pesat, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus lakukan upaya dalam meningkatkan penguatan literasi digital masyarakat. Berkaitan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membuka acara peluncuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia di Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022. Tujuan dari penyusunan Indeks Masyarakat Digital Indonesia di tahun 2022 ini adalah untuk mengukur tingkat literasi digital di masyarakat, agar menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan terutama di bidang pelatihan digital oleh pemerintah. Menkominfo menyebut budaya digital mendapat skor tertinggi dalam pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2021. Pilar budaya digital tercatat dengan skor 3,90 dalam skala 5 atau baik. Selanjutnya, pilar etika digital dengan skor 3,53 dan kecakapan digital dengan skor 3,44. Sementara itu, pilar keamanan digital mendapat skor paling rendah 3,10 atau sedikit di atas sedang. Menurut Johnny, angka tersebut merupakan suatu peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi serupa di tahun 2020 yang menunjukkan skor 3,46. Oleh karena itu, dengan pengukuran indeks literasi digital ini selain untuk mengetahui status literasi digital di Indonesia, juga untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran. Indeks Masyarakat Digital Indonesia ini terdiri dari 4 pilar seperti tadi disampaikan oleh Pak Hari, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandarisasi. Informasi lainnya memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial 2022 dengan tema Bangkit Bersama Membangun Bangsa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini ucapkan rasa terima kasihnya atas berbagai program sosial yang diselenggarakan pemerintah pusat di Bali. Risma berharap peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial 2022 itu akan menjadi modal sosial dalam membangun bangsa. Kementerian Sosial menyelenggarakan puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN 2022 di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. HKSN tersebut disinergikan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Peringatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa setiap elemen bangsa memiliki sumbangsi sangat berharga. Tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya lembaga sosial, pilar sosial hingga dunia usaha. Mensos Risma dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kabupaten Bali mengatakan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk tujuan membangkitkan kesetiakawanan sosial guna memajukan bangsa Indonesia. Maka kita harus saling peduli, membuat semuanya menjadi saling memahami satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi kita ngomong perbedaan, tidak ada lagi kita ngomong perbedaan suku, agama, dan sebagainya. HKSN diperingati dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya partisipasi sosial, solidaritas, kerukunan, saling bantu, mengunggah kepedulian sosial, empati, berbagi, dan toleran. Seperti perbaikan rumah untuk disabilitas, penyediaan fasilitas air bersih, juga pembangunan sekolah dan beberapa aktivitas pada operasi katarak di 31 titik di Indonesia. Kegiatan lainnya dalam acara tersebut antara lain berupa penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam bidang kesejahteraan sosial dan peluncuran program nasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengemukakan alasan pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo yang direncanakan mulai Januari 2023 sebesar 3,75 juta per orang. Menurutnya, kebijakan itu adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kelestarian jangka panjang Taman Nasional Komodo. Jelang libur Nataru 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mengoptimalkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara dan Nusantara, ke destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tercatat, per November 2022 pada data BPOL-BF, kunjungan wisatawan Nusantara ke Labuan Bajo mencapai 155.712 wisatawan Nusantara. Oleh karenanya, Kemenparekraf terus menaikkan jumlah kunjungan wisatawan per tahunnya, yakni 3,5 hingga 7,44 juta wisatawan. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan Nusantara ditargetkan sekitar 1,2 hingga 1,4 miliar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam weekly press briefing menyampaikan, untuk meningkatkan jumlah wisatawan tersebut pihaknya telah membatalkan rencana kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, yakni sebesar 3,75 juta rupiah per orangnya. Adapun harga tiket masuk ke Pulau Komodo saat ini kembali seperti semula, yakni sekitar Rp150.000. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Menparekraf juga mengungkapkan bahwa pembatalan kenaikan harga tiket tersebut adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kelestarian jangka panjang Taman Nasional Komodo. Selanjutnya, pihaknya akan lebih fokus mengkaji ulang daya tampung dan daya dukung yang menjadi prioritas utama, yakni dari kebijakan kepariwisataan di Labuan Bajo. Taman Nasional Komodo ini tentunya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, jenis PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah melakukan koordinasi juga dengan kami, dengan tentunya selama PP ini masih berlaku, tarifnya masih akan tetap berlaku yang sama. Dan kami sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi mencabut Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2022, dan tentunya ini akan dikaji kembali berkaitan dengan konservasi, karena kita ingin memastikan carrying capacity dan menjaga kelestarian jangka panjang ini akan menjadi prioritas utama dari kebijakan kepariwisataan di Labuan Bajo. Dan ini nanti akan melibatkan pihak kami, KLHK, Kemendagri, dan juga pihak-pihak terkait. Karena tentunya penyelenggaraan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Komodo ini sudah menjadi perhatian dunia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan sebanyak 44,17 juta orang atau sekitar 16,35% penduduk Indonesia melakukan mobilitas pada masa Natal dan Tahun Baru 2023. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah siap untuk melaksanakan arahan Presiden dan memastikan masyarakat dapat menghadapi Nataru dengan rasa nyaman dan aman. Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 19 Desember 2022. Dalam ratas tersebut, Presiden meminta agar kementerian dan lembaga mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat di libur Natal dan Tahun Baru. Presiden memprediksi mobilitas masyarakat pada libur Nataru akan mencapai 44 juta orang. Nilai tersebut setara dengan 16,35% warga atau naik 13% dari tahun lalu. Menindaklanjuti arahan Presiden, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut puncak arus libur Nataru diperkirakan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Desember dan 30 sampai dengan 31 Desember 2022. Karenanya, penting tata laksanaan lalu lintas diatur guna memastikan kenyamanan dan keamanan libur akhir tahun. Selain itu, Menko PMK menyebutkan kesiapan dan ketersediaan bahan pokok dan BBM bagi masyarakat terpenuhi selama Nataru. Lebih lanjut lagi, Presiden berpesan agar pengamanan kegiatan peribadatan bagi umat Kristiani pada saat Natal berjalan aman, tertib, dan hikmat. Tidak lupa, Presiden juga menegaskan keamanan pada malam Tahun Baru 2023 harus terjaga dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu masalah keamanan, baik pengamanan di dalam kegiatan peribadatan,
sehingga bisa menjamin kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristiani pada Natal itu berjalan dengan baik, tertib, aman, dan betul-betul bisa hikmat sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kemudian juga keamanan dalam masalah perayaan tahun baru tahun 2023. Secara umum dari kementerian-kementerian terkait sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan tentu saja juga BMKG yang akan mengawal dari masalah cuaca, dan BNPB yang juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya bencana. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.